Wah ya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Ibu Catur, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, hanya saya sedikit batuk Bu. Iya, semoga Bagaimana lekas sembuh. keadaan Ibu Ani? Iya, alhamdulillah saya sehat. Ibu Catur semoga lekas sembuh ya, Ibu. Iya, terima kasih doanya Bu Ani. Iya. Bu Ani, jika tidak sibuk, saya mau berbincang-bincang sedikit Bu dengan Ibu. Iya, boleh. Ini kebetulan saya lagi waktu senggang, Ibu. Ngomong-ngomong apa yang mau kita bicarakan hari ini ya, Bu, dan harapan Ibu bagaimana? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya yang ada di kelas Ibu. Setelah kita berbincang-bincang, semoga saya mendapatkan gambaran bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan permasalahan saya tersebut. Baik, Ibu Catur. Memangnya ada masalah apa yang Ibu Catur alami? Begini Bu, saya itu kan sudah beberapa hari kita masuk sekolah Bu ya. Saya Mhm. menemukan di kelas saya itu ada satu anak Bu, yang sulit sekali saya kondisikan Bu, terutama dalam pembelajaran yang menuntut keterampilan anak dalam membaca, seperti pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Di sini Bu, anak ini ketika saya menjelaskan atau ketika saya mengajak anak-anak itu untuk membaca, dia selalu sibuk sendiri Bu. Sulit sekali saya mengkondisikan anak ini. Jadi saya tadi mencoba untuk melatih fokusnya dengan melakukan gerakan-gerakan seperti tepuk konsentrasi, tepuk satu. Anak-anak yang lain itu begitu senang dan antusias, tapi ternyata anak ini Bu berbeda. Dia merasa terganggu dengan mengatakan kalau kegiatan yang saya lakukan itu berisik sekali. Oke, seperti itu ya, Bu. Iya. Kemudian, apalagi, Bu, yang anak ini lakukan ketika Ibu mengajarkan dia membaca? Ketika saya menjelaskan Bu ya, atau saya, "Anak-anak ayo mari kita membaca bersama." Anak ini Bu, seperti kehilangan sesuatu. Dia selalu mencari-cari benda-benda yang saya seperti tidak mengerti Bu ya. Sebetulnya apa yang dia cari, Iya. seperti membuka tutup tasnya, itu kejadiannya yang tidak sudah-sudah Bu, terjadi berulang-ulang. Seperti dalam keadaan yang serba salah anak ini. Baiklah, berarti, setelah saya mendengar cerita dari Ibu Catur lumayan kompleks ya, sulit juga untuk mengkondisikan anak ini ya, Bu. Iya, Apakah apakah Ibu Catur sudah mencari tahu, menelusuri penyebab apa dari permasalahan anak ini, Bu? eee, alhamdulillah sudah, Bu. Pada awal masuk sekolah, saya melakukan diagnostik awal ya, Bu. Mhm. Hasilnya, saya menemukan bahwa anak ini ternyata baru mengenal huruf, Bu. Itu pun dia sulit ya, masih lupa-lupa. Kemudian dia sulit merangkai huruf itu menjadi kata. Mungkin anak ini butuh perhatian saya ya Bu, itulah kenapa dia pas pelajaran bahasa Indonesia, pas pelajaran yang menuntut keterampilan membaca, dia sibuk sendiri. Itu mungkin mungkin anak ini gelisah ya Bu ya, Iya. karena ada kekurangan dari dirinya dalam pembelajaran tersebut. Iya, betul sekali, Ibu, ya. Semoga Ibu Catur bisa memberi perhatian lebih ya bagi anak tersebut. Nah, menurut Ibu Catur nih, adakah pengaruh keterlambatan anak ini membaca ya, dengan peran keluarga atau latar belakangnya, Bu? Ah, iya Bu, pasti ada ya. Tadi juga saya ingin mengetahui lebih lanjut Bu, dengan bercakap-cakap dengan guru kelas satunya. Mhm. Kemudian saya dapati bahwa anak ini Bu memang belum bisa membaca Bu ya. Kemudian tadi pas pulang saya antar, neneknya itu selalu menunggu di depan gerbang. Saya antar, saya utarakan kepada neneknya permasalahan saya di kelas, kalau cucunya itu kurang konsentrasi. Jadi saya mendapat informasi Bu bahwa anak ini berasal dari keluarga broken home. Oh. Anak ini Bu tinggal sama nenek dan tantenya saja di rumah.
sedangkan tantenya itu sibuk bekerja. Dan anak ini, neneknya pasti mempunyai kesibukan yang lain ya Bu ya. Iya. Jadi anak ini terbiasa sendiri di rumah. Mungkin anak ini kurang diajak komunikasi ya Bu ya mungkin ya. Nah, kemudian waktu kecil juga anak ini ada riwayat speech delay, di mana dia baru bisa ngomong, berbicara, itu ketika dia masuk TK, Bu. Masuk TK baru bisa berbicara. Nah, mungkin itu juga termasuk faktor pendukung ya, anak ini sulit untuk membaca ya, Bu ya. Baiklah, ternyata Ibu Catur sudah banyak juga ya identifikasi masalah tentang anak ini. Nah, kemudian, kondisi ideal yang Ibu Catur harapkan dari murid tersebut bagaimana, Bu? Tentunya sebagai guru, saya menginginkan murid saya itu siap dalam belajar, Bu. Saya menginginkan anak-anak murid saya itu pandai membaca. Eee, Ketika dalam pembelajaran dia dapat mengikuti dengan baik, serta dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya. Itu mungkin kondisi ideal saya, Bu, ya. Sehingga ketika pembelajaran terjadi dengan kondusif. Jadi tidak ada lagi yang merusak konsentrasi saya juga, Bu. Kalau ada anak yang tidak fokus kan dengan kegiatannya sendiri, pasti kita juga akan konsentrasi kita terpecah ke anak tersebut. Iya, betul sekali ya Ibu Catur ya. Nah, Iya, dengan kondisi ideal yang Ibu Catur inginkan, dengan masalah yang ada seperti ini, adakah cara yang ingin Ibu Catur lakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca pada anak ini, Bu? iya, saya sudah merencanakan, Bu, ya, suatu tindakan. Eh, saya ingin anak ini kan masih sulit bersosialisasi nih, Bu. Mhm. Saya merencanakan untuk menggunakan metode teman sebaya, Bu, tutor teman sebaya. Iya. Saya akan mencari anak yang mencari tahu, Bu, ya, anak ini sebenarnya dekatnya dengan siapa di Mhm. antara teman-temannya di kelas. Mungkin dapat menjadi faktor pendukung supaya dia itu bisa berkomunikasi, kemudian bisa bermain dan belajar bersama. Selain itu juga saya akan melakukan pembimbingan secara individual yang pasti, Bu, untuk memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut. Karena saya sebagai guru, Bu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau kita itu dituntut bukan dituntut ya, Bu, ya, harus Mhm. dapat menuntun anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, saya termotivasi, Bu, untuk menolong anak ini ya, untuk membantu dia memenuhi kebutuhan belajarnya dengan cara melakukan pembimbingan secara individu, kemudian menggunakan metode tutor sebaya, dan mungkin nanti saya akan menggunakan buku yang sudah saya buat, Bu, sebagai inovasi saya di kelas 1 kemarin. Jadi nanti, buku ini nanti saya akan mengajarkan anak pembimbingan secara individual menggunakan buku ini, Bu, ya. Nanti, eee, saya harap anak ini dapatlah samalah seperti temannya yang lain. Baik, luar biasa sekali ternyata Ibu Catur. Ibu Catur inovasinya luar biasa, sudah menemukan buku saku supaya mudah ya untuk dibawa Iya, anak Bu. ke mana-mana, Iya, supaya benar. dia tidak sulitlah untuk mau belajar membaca harus buka buku dulu yang besar kan sulit. Jadi Iya, inovasi benar. yang Ibu Catur lakukan itu luar biasa sekali dan tutor sebaya ya Ibu ya, itu akan menjadi Iya, Bu. pengaruh yang luar biasa saya pikir untuk anak ya. Nah, Iya. menurut Ibu Catur nih, kalau dikasih rating tutor teman sebaya ini dari 1 sampai 10, menurut Ibu Catur, seberapa berhasilkah metode ini jika kita aplikasikan ke murid Ibu Catur itu? Kalau dalam kondisi anak ini, Bu, ya, sekitar kalau dari 1 sampai 10 sekitar 7 sampai 8, Bu. Mhm. Karena sesuai dengan kondisi anaknya ya, Bu, ya. Iya, betul Saya sekali. berharap Mhm. metode ini berhasil. Karena satu sisi itu juga untuk meningkatkan kualitas anak ini dalam bersosialisasi, Bu. Itulah saya gunakan tutor teman sebaya.
agar Iya. dia bisa berteman, menjalin komunikasi yang baik dengan temannya. Jadi kalau anaknya sudah membuka diri, yang pasti saya nanti bisa mengajarkan apapun dengan dia, Bu, ya, kalau dia sudah tidak menutup dirinya lagi. Iya, super sekali ternyata, bisa memanfaatkan, anak-anak Ibu ya sebagai Iya, improvement untuk murid tersebut. iya. Nah, saya, ingin bertanya lagi kepada Ibu Catur, adakah upaya-upaya lain yang bisa Ibu Catur lakukan selain tutor sebaya dan juga selain buku saku yang sudah, Ibu Catur inovasikan kemarin? Ada, Bu. Saya berencana itu mengajak kerja sama neneknya ya, Bu, ya, sebagai wali murid. Jika saya sudah melakukan pembimbingan di sekolah, saya berharap orang tuanya atau neneknya sebagai walinya dapat menindaklanjuti dari upaya saya yang saya lakukan di dalam kelas. Selain itu juga saya juga harus memperbanyak referensi, Bu, seperti membaca buku, menggunakan metode yang bervariasi, bukan hanya tutor sebaya atau melakukan pembimbingan secara individu saja, tetapi juga saya harus lebih berinovasi atau menggunakan metode yang lebih menuntut anak ini, menuntut tumbuh kembangnya seperti anak ini kan sulit bersosialisasi nih, Bu. Ya, Saya berencana untuk uh, lebih sering lagi melakukan aktivitas berkelompok dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, Bu, di dalam kelas. Jadi ini juga untuk ini Bu, mengendalikan dirinya, melatih konsentrasi, kan emosi, tingkat emosi maupun sosial dia. Iya, itu saya sudah rencanakan, Bu. iya, ini kalau saya simpulkan sebenarnya langkah-langkah dari yang Ibu Catur utarakan itu sudah matang sekali ya, Bu, ya. Nah, untuk, pelaksanaan rencana-rencana tadi, kira-kira berapalah waktu yang Ibu Catur butuhkan untuk menerapkan rencana tadi? Sebetulnya untuk menerapkannya itu saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Namun hasilnya mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena segala sesuatu itu kan butuh proses, Bu, tidak ada yang instan. Apalagi dengan kondisi yang saya hadapi. Saya harus selalu memotivasi anak itu, selalu menggali potensinya, dan saya harus memberikan perhatian khusus kepada anak ini tentunya. Iya, betul, dan tidak lupa bahwa kodrat masing-masing anak itu beda-beda ya, mungkin yang Iya, satu bisa cepat, yang satu bisa lambat, tetapi saya yakin dengan rencana-rencana yang sudah Ibu catur, susun itu sudah sangat baik ya. Nah, iya. kemudian, komitmen seperti apa yang akan Ibu catur lakukan agar rencana ini berjalan baik? Saya harus lebih konsisten, Bu. Saya harus lebih konsisten untuk melakukan pembimbingan, untuk lebih memperhatikan anak ini. Semuanya itu dari saya, Bu, ya. Rencana yang matang itu percuma kalau tidak kita lakukan secara intens, konsisten, karena tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu, Bu. Ya. Kemudian, adakah dukungan yang dari kepala sekolah ataupun dari rekan sejawat yang Ibu catur butuhkan? Kalau dukungan dari rekan sejawat maupun kepala sekolah, alhamdulillah Bu, saya memiliki rekan sejawat yang sangat support, sangat mendukung. Pak Bapak kepala sekolahnya juga saya sudah sampaikan kan saya ada kendala Pak. Bapak kepala sekolahnya juga mendukung. Eh, ada tantangan sedikit itu dari diri saya. Saya harus lebih konsisten lagi Bu dari diri sayanya ya Bu ya permasalahan itu. Pokoknya saya berniat untuk membantu anak ini, memfasilitasi anak ini dalam kebutuhan belajarnya. Iya, betul, super sekali Ibu catur bahwa semua itu harus kita syukuri ya Bu, support dari Iya, rekan sejawat maupun support dari kepala sekolah. Nah, untuk tantangan dari diri kita sendiri, saya sarankan untuk kehadiran penuh dari Ibu catur sebelum menghadapi,
anak tersebut insya Allah akan membawa Ibu Catur berprogres menjadi lebih baik, begitu juga dengan anak tersebut ya Ibu Catur ya. Iya betul Bu Ani. Semoga rencana Ibu Catur berjalan dengan baik. Nah, Iya. kemudian bagaimana perasaan Ibu Catur sekarang setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah saya plong Bu, saya merasa mendapat gambaran yang jelas ya Bu apa yang akan saya lakukan. Tadinya saya agak bingung juga sebelum berbincang-bincang dengan Ibu. Saya senang sekali mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Iya, alhamdulillah. Saya juga senang sekali, Bu, bisa berbincang-bincang sama Ibu Catur. Saya dapat pelajaran yang luar biasa dari Ibu Catur bahwa mengajar kelas rendah itu tantangannya sungguh luar biasa ya, Bu. Iya Harus Bu, ada inovasi-inovasi, bahkan kita harus selalu mencari cara bagaimana untuk membuat anak kita menggali potensi anak-anak kita seperti itu. Ada lagi hal lain yang mau Ibu Catur sampaikan? saya kira cukup Bu, saya sudah mendapatkan solusi. Saya terima kasih sama Ibu Ani sudah membantu saya uh, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama Ibu Catur. Semoga kita terus selalu bisa saling berbagi ya Ibu Catur ya. Iya Ibu Ani, terima kasih Bu Ani. Iya, sama-sama. Sampai jumpa Ibu Catur. Sampai jumpa Bu Ani.